Ya, halo semuanya, balik lagi di Ardana Channel, tentunya masih seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, oke teman-teman, sebenarnya video ini lanjutan dari video yang lalu teman-teman, yang rekomendasi 3 website freelance. Nah, jadi ada dari kalian yang minta dibuatkan video lengkapnya untuk masing-masing website, tapi di sini saya buatkan untuk yang freelancer.co.id dulu teman-teman, karena menurut saya ini website yang paling baik sih ya dari ketiga website tersebut, dan tentunya ini paling relate dengan teman-teman yang mau jadi freelancer, khususnya freelancer pemula. Ini bagus banget buat kalian yang mau nyoba. Jadi saya buatkan video lengkapnya di video ini. Oke, sekarang kita udah berada di landing page dari freelancer.co.id. Kemarin kita juga udah bahas tipis-tipis tentang landing page-nya, tentang websitenya. Kita udah bahas tipis. Kita coba sekarang bahas lebih detailnya. Oke, yang pertama kita tentunya harus daftar terlebih dahulu di freelancer.co.id ini. Caranya cukup gampang teman-teman untuk daftarnya. Di sini tinggal kalian klik, kemudian yang sudah saya bilang kemarin, kalau freelancer.co.id ini cukup dengan kaitkan akun Google kita. Jadi ini cukup simpel untuk pendaftarannya, tinggal kita klik akunnya. Tapi disclaimer, kalau misalnya kalian belum pernah mengkaitkan akun kalian ke website ini, nantinya ada beberapa step yang harus kalian lalui. Salah satunya adalah mengisi bidang atau skill-skill yang kalian punya di dalam website ini. Jadi itu fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika nanti teman-teman login atau sudah berhasil login di dalam freelancer ini, tugas-tugas yang disuguhkan, tugas-tugas yang dimunculkan itu yang relate atau yang berhubungan dengan skill kalian, agar job-jobnya itu tidak luas kemana-mana gitu ya teman-teman, lebih terkerucut lagi sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan skill kalian masing-masing. Nah, kalau misalnya kalian udah melalui atau melengkapi beberapa step by step tersebut untuk pengisian skill, nantinya kalian akan langsung di landingkan ke halaman dashboard dari freelancer.co.id seperti ini. Nah, sebelum kita mencari tugas atau mengerjakan tugas-tugas yang ada di dalam freelancer.co.id ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita klik dulu profil kita masing-masing di sini ya. Kita klik profil, kemudian kita lihat profil, kemudian selanjutnya di sini kita klik yang edit profile. Nah, ini yang harus kalian lengkapi teman-teman. Kebetulan di sini udah lengkap ya punya saya. Yang pertama ada tarif per jam. Nah, tarif per jam ini kita wajib isi ya. Jadi nominal per jam kita sebagai freelancer itu berapa? Ini gunanya untuk mengira-ngira dari sisi klien nantinya. Jadi ketika klien memberikan project, terus kan kita sebagai freelancer akan memberikan penawaran gitu ya. Nah, mereka tolak ukurnya adalah dari tarif per jam, agar mereka bisa tahu, oh ternyata freelancer ini tarifnya segini nih per jamnya gitu ya. Nah, tips dari saya juga, saya sarankan di sini kalian masukkan aja nominalnya sekitar $5 gitu ya. Ini yang lumayan kompetitif angkanya. Jadi bisa bersaing dengan freelancer yang lain. Kemudian yang selanjutnya judul profesional. Di sini untuk skill, misalnya saya pakai programmer PHP, dan ini bisa kalian sesuaikan dengan skill dan kemampuan kalian masing-masing ya tentunya. Kemudian keahlian teratas. Nah, ini yang tadi saya bahas, ketika kalian mengkaitkan atau menghubungkan akun Gmail kalian ke dalam website ini dalam proses pendaftaran di awal tadi, setelahnya kan saya bilang disuruh mengisi skill atau kemampuan yang kalian punya. Nah, ini nantinya seperti ini teman-teman, yang dihasilkan outputnya seperti ini. Jadi yang kita pilih akan muncul di profil kita di dalam judul keahlian teratas. Jadi di sini saya pilih PHP, kemudian Excel, HTML, content writing, kemudian video editing. Nah, kemudian di sini tersedia 4.493 pekerjaan yang cocok dengan keahlian saya. Nah, jadi ini setelah kita mengisi, ternyata ada banyak pekerjaan yang sesuai dengan keahlian atau skill-skill yang udah saya cantumkan di sini. Kemudian yang di bawahnya ada ringkasan. Ringkasan ini juga teman-teman bisa isi sesuaikan dengan skill dan kemampuan dan background kalian ya. Kalau misalnya kalian malas untuk ngetik kalimatnya, paragrafnya, narasinya, kalian bisa
bisa manfaatkan aja ChatGPT, itu cukup simpel ya teman-teman. Tinggal tuliskan aja promptnya atau perintahnya, berikan saya narasi profil yang menceritakan bahwa saya adalah seorang programmer, kemudian bla 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 misalnya ya. Nanti otomatis ChatGPT akan memberikan narasi seperti ini. Tinggal kita copy paste aja. Cukup gampang sih sebenarnya teman-teman kalau misalnya kita mau memanfaatkan teknologi-teknologi yang udah ada sekarang. Jadi seperti itu. Kemudian kalau udah, langsung aja kita klik yang simpan perubahan. Nah, kalau misalnya kita udah berhasil untuk mengedit profil, udah ready profilnya, kemudian kita juga udah memberikan foto profil ya. Jadi ini sifatnya wajib ya, karena nantinya ketika klien memberikan pekerjaan dan klien itu memfilter atau memilih freelancer yang akan mereka pilih untuk mengerjakan project mereka, itu tentunya mereka akan melihat dari segi profilnya. Salah satunya adalah yang kelihatan pertama itu foto profil teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalian harus mengisi atau mencantumkan foto profil kalian seprofesionalis mungkin ya teman-teman. Jadi jangan sampai ini kosong, jangan sampai ini kalian abaikan. Oke, saya rasa udah di sini untuk profilnya teman-teman sebisa mungkin dioptimalkan ya, agar nantinya ketika kalian mengapply atau memberikan penawaran ke klien itu kalian terpercaya. Jadi berpeluang untuk dipilih dari klien seperti itu. Nah, kalau misalnya udah, langsung aja kita klik untuk telusuri project atau proyek ya. Nah, kita udah masuk ke dalam list project atau job yang tersedia sesuai dengan skill dan kemampuan kita ya. Oke, di sini udah muncul banyak sekali project atau pekerjaan yang siap kita apply atau siap kita berikan penawaran di sini ya. Namun sebelumnya kita akan bahas fitur-fitur yang ada di sini. Salah satunya di sebelah kiri ini ada fitur filter teman-teman. Di sini kita bisa memfilter atau menyaring list pekerjaan yang akan tertampil di sini sesuai dengan apa yang kita mau. Yang pertama ada beberapa kategorinya ya teman-teman. Yang pertama ada jenis proyek. Jenis proyek ini terbagi menjadi dua, yaitu hourly rate atau per jam atau juga fixed price, harga tetap ya teman-teman. Jadi ini bisa disesuaikan. Jadi kedua ini mempunyai definisi masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya kalian tergolongnya freelancer pemula yang baru mau memulai, itu saya sarankan pilih yang fix price aja ya teman-teman, atau harga tetap. Jadi ini lebih simple. Ini orientasinya adalah pengerjaan satu project dan sampai selesai itu baru mendapatkan bayaran. Tapi kalau misalnya kalian pilih yang hourly rate, ini orientasinya adalah kita kerja terus menerus, tidak ada batasan project selesai gitu udah selesai juga bayarannya, itu enggak ya. Kalau yang per jam itu terus menerus sesuai dengan kesepakatan dengan klien. Tapi kalau kalian mau pilih yang ini, kalian harus punya jam terbang dulu nih, punya portofolio yang bagus. Tapi kalau misalnya kalian masih pemula, saya sarankan klik yang fixed price aja. Jadi ini lebih aman ya teman-teman. Ini fokusnya adalah per project, jadi lebih apa ya, lebih safety lah ya teman-teman untuk freelancer yang pemula. Kemudian di bawahnya ada harga borongan. Nah, ini juga masih terkait dengan variabel yang di atas, yaitu jenis proyek. Jadi yang pertama adalah di sini untuk penentuan harga atau price untuk yang harga tetap ya teman-teman. Ini bisa kita sesuaikan. Jadi kalau misalnya kita pilih yang harga borongan ini, artinya adalah kita fokus ke satu project dan kita selesaikan sampai selesai baru kita mendapatkan bayaran. Nah, untuk perkiraan budget yang kita berikan, yang kita tawarkan itu berapa? Misalnya di sini kita pilih $5 sampai $10. Nah, otomatis nantinya akan muncul di sini pekerjaan-pekerjaan dengan rentan segitu ya, teman-teman. Kemudian juga kalau misalnya kita pilih yang tarif per jam, ini juga sesuai atau terkait dengan jenis proyek yang ada di atas. Kalau misalnya kita pilih yang ini, misal tarif kita per jamnya $5 sampai $25. Jadi list yang tertampil di sini itu sesuai dengan apa yang kita ketikkan di sini. Kemudian di sini juga ada keahlian. Ini sesuai dengan skill atau kemampuan yang udah kita cantumkan di awal tadi ya teman-teman. Jadi ini udah terchecklist semua. Jadi list yang ada di sini itu sesuai dengan kemampuan atau skill yang kita punya. Jadi jangan khawatir, pekerjaan-pekerjaan yang di sini itu tidak sesuai dengan kemampuan kita. Itu udah difilter secara otomatis dari sistem ya teman-teman. Yang selanjutnya jenis pencantuman. Ini ada fitur, kemudian sale, kemudian NDA,
urgent, recruiter, kemudian IP agreement. Ini punya maksud yang berbeda-beda ya teman-teman. Yang pertama untuk fitur atau unggulan, itu maksudnya adalah projectnya atau pekerjaannya itu diutamakan dalam daftar yang menarik lebih banyak freelancer yang berkualitas. Kemudian biasanya juga proyek ini lebih besar dan serius dengan anggaran yang tinggi. Jadi untuk yang fitur ini atau unggulan ini lebih disarankan untuk freelancer yang udah senior atau yang udah punya jam terbang tinggi, karena nantinya kalau kita pilih atau checklist yang fitur ini nantinya list pekerjaannya lebih profesional dan lebih susah ya pastinya, karena bayaran yang ditawarkan itu juga sangat tinggi dan pekerjaannya pun cukup serius. Jadi ini disarankan untuk kalian yang udah senior atau yang udah jago banget nih di bidangnya, udah jago banget di skillnya. Kemudian yang kedua ada sell, ini maksudnya adalah tertutup. Nah jadi penawaran atau bid dari freelancer ini tidak terlihat oleh freelancer lain. Ini tujuannya apa? Untuk menghindari pesaing menyalin proposal freelancer lain. Nah ini juga cocok untuk proyek dengan persaingan tinggi. Kalau misalnya kita pilih yang ini, antara freelancer satu dengan freelancer yang lainnya itu tidak tahu atau tidak bisa terlihat. Jadi ini sifatnya lebih rahasia dan kita bebas untuk memberikan penawaran menarik tanpa adanya kekhawatiran untuk dicontek dari freelancer lain. Kemudian yang NDA ini maksudnya adalah freelancer harus menandatangani perjanjian kerahasiaan sebelum melihat detail proyek. Nah biasanya untuk proyek yang rahasia atau sensitif seperti pengembangan teknologi baru atau proyek perusahaan besar. Jadi intinya ini itu untuk proyek-proyek yang rahasia, nggak semua orang tahu, dan tentunya bayarannya cukup besar ya teman-teman. Ini juga terkait dengan yang pilihan yang pertama, fitur ini. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya urgent. Nah ini yang disyaratkan buat teman-teman. Sedikit tips dari saya, kalau misalnya kalian freelancer pemula, kalian pilih aja yang urgent teman-teman, karena di sini level si klien itu pekerjaannya harus segera selesai gitu ya. Jadi sesuai namanya urgent, jadi mereka buru-buru, yang penting pekerjaan ini kelar, pekerjaan ini selesai. Tapi catatannya buat kita dari sisi freelancer itu sebisa mungkin kita tanggapannya cepat, responnya cepat, itu yang dicari si klien. Jadi kalau misalnya kita pilih yang urgent, kita siap-siap untuk meluangkan waktu yang lebih lama, karena kita nantinya stay di sini teman-teman untuk merespon apa yang dimau si klien. Jadi seperti itu. Ini saya sarankan buat kalian yang freelancer pemula, kalian pilih yang urgent ini teman-teman. Tinggal kalian klik aja. Kemudian yang selanjutnya recruiter. Ini maksudnya adalah proyek yang ditangani oleh recruiter resmi dari freelancer.co.id untuk mencari freelancer terbaik. Nah ini biasanya juga proyek yang berkualitas tinggi dan lebih terpercaya. Ini artinya pekerjaan-pekerjaan yang disodorkan ini masih berkaitan dengan recruiter dari freelancer.co.id dari sistem ini sendiri, dan pekerjaan yang ditawarkan ini lebih serius dan pekerjaan yang terbaik ya teman-teman. Jadi ini ada indikasi untuk pemilihan freelancer terbaik atau mencari freelancer terbaik dari pekerjaan-pekerjaan yang disuguhkan teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah IP agreement. Ini maksudnya adalah freelancer harus menyetujui perjanjian hak kekayaan intelektual atau haki ya sebelum menerima perjanjian. Artinya setelah proyek selesai, artinya kan kita tuh mengerjakan apa yang mereka suruh nih. Misalnya kita disuruh untuk membuat sebuah aplikasi website untuk keperluan dagang. Klien ini ketika menerima aplikasi yang sudah kita buat, artinya hak cipta atau kepemilikan karya akan sepenuhnya menjadi milik klien. Jadi kita melepas sepenuhnya hak kekayaan intelektual, kita berikan sepenuhnya kepada klien. Jadi seperti itu teman-teman untuk jenis pencantuman. Kemudian yang selanjutnya ada lokasi proyek. Ini bisa kita sesuaikan lokasinya, kita tinggal klik aja teman-teman. Nah ini otomatis akan tertracking ya
ke lokasi kita saat ini. Jadi ini opsional juga kalau misalnya teman-teman mau mencari pekerjaan yang membutuhkan jarak yang dekat dengan domisili kalian, kalian bisa pilih yang ini juga atau menggunakan fitur ini juga, nggak masalah. Kalau misalnya kalian nggak masalah pekerjaannya itu jauh, tidak ngaruh mau jauh atau dekat, itu kalian juga nggak perlu pakai fitur ini. Kemudian di sini ada negara klien, kita juga bisa milih negaranya mau Indonesia aja atau internasional. Kemudian di sini juga bahasa, kita pilih sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Jadi seperti itu teman-teman untuk pembahasan filter yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita akan bahas untuk mencoba mengerjakan atau membuka salah satu pekerjaan atau job yang ada di sini. Kita bahas ya untuk fitur-fiturnya itu apa aja. Nah, misalnya pekerjaan yang ini teman-teman, need video editing and guidance. Nah, kalau misalnya kita mau mengerjakan pekerjaan ini, tinggal kita klik aja ya teman-teman. Kita klik aja, kemudian muncul instruksi atau deskripsi dari pekerjaannya. Kalau misalnya kalian bingung dengan bahasanya, tinggal kita ubah bahasanya ya teman-teman. Tinggal klik kanan aja, translate to Indonesia. Nah, oke, kami ingin menyewa editor video ahli yang dapat membantu kami membuat video yang relatif sederhana. Namun kami membutuhkan orang yang kami sewa untuk juga memberi kami petunjuk tentang cara merekamnya terlebih dahulu. Nah, jadi ini yang dibutuhkan adalah seorang editor yang tentunya menyuruh kita untuk mengedit video, tapi juga mereka membutuhkan petunjuk dari kita atau saran dari kita untuk video-video yang nantinya akan kita edit. Jadi seperti itu. Jadi intinya adalah ketika kalian mau mengerjakan pekerjaan yang ada di sini, itu harus membaca deskripsinya, membaca instruksinya sesuai apa enggak dengan yang kalian mau. Kira-kira kalian bisa apa enggak ngerjainnya, keberatan atau tidak. Tentunya juga pertimbangkan untuk bayaran yang diberikan. Jadi ini untuk bayarannya adalah sekitar $10 sampai $30. Ini jenisnya termasuk pekerjaan yang harga tetap ya teman-teman, atau penawaran yang diberikan ini akan dibayarkan kepada kita setelah proyeknya selesai. Jadi ini bukan yang per jam ya teman-teman. Ini lebih cocok untuk kalian yang freelancer pemula. Oke, kemudian di sini juga ada lampirannya. Oh, sebelum ke lampiran kita bahas dulu nih keahlian yang diperlukan, itu video service, kemudian After Effects. Jadi kalian harus menguasai tools After Effects, kemudian videografi, video production, video editing. Nah, kemudian kita bahas yang lampirannya. Ini biasanya dari klien akan memberikan lampiran untuk kita pahami apa yang mereka mau, apa yang mereka maksud. Kita buka aja lampirannya. Nah, ini lampirannya bisa kalian baca kalau misalnya kalian tertarik dengan pekerjaan ini. Jadi tinggal kalian baca seksama. Kemudian yang selanjutnya, pasang penawaran di proyek ini. Nah, ini saatnya kita memasang harga kita ya, harga yang kita tawarkan. Anda akan bisa mengedit penawaran Anda sampai proyek diberikan kepada seseorang. Nah, ini kita bisa memberikan penawaran, tapi kita juga lihat nih di sini untuk rentan budget yang mereka berikan atau penawaran yang mereka berikan itu range-nya adalah $10 sampai $30. Nah, diusahakan kalian di sini menawarkan atau memberikan penawaran itu jangan sampai keluar dari range yang sudah ditentukan dari si klien ini ya. Jadi seperti itu. Misalnya di sini $20. Kemudian proyek ini akan diselesaikan dalam waktu 7 hari. Nah, ini bisa kita kira-kira sesuaikan ya, sesuai dengan kemampuan kita, dan tentunya nantinya juga ada kesepakatan antara kedua belah pihak, dari si freelancer dan dari si kliennya. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini kita juga bisa menjelaskan penawaran kita dalam bentuk kalimat atau paragraf ya. Kalau misalnya kalian juga bingung untuk membuat kata-kata atau membuat kalimat, kalian juga bisa memanfaatkan ChatGPT untuk membuat itu. Kalian tinggal perintahkan apa yang kalian mau, jadi nantinya ChatGPT akan memberikan paragraf yang sesuai dengan perintah yang kalian berikan. Kemudian yang selanjutnya di sini kita disarankan untuk memberikan penawaran dalam bentuk video. Jadi ini gunanya adalah untuk membujuk atau memberikan penawaran ke klien dalam bentuk video. Itu tentunya lebih berpotensi untuk dipilih karena si klien
klien akan melihat gaya kita berbicara, gaya kita dalam bernegosiasi, itu mereka akan membaca dengan gestur yang kita berikan ya teman-teman. Jadi mereka biasanya lebih aware, lebih trust kepada si freelancer yang memberikan penawaran dalam bentuk video. Nah, biasanya sebelum kita memberikan penawaran dalam bentuk video, kita harus terverifikasi di freelancer.co.id ini. Caranya tinggal kalian klik aja tombol yang ini dan ikuti aja petunjuknya, dan nantinya ketika sudah terverifikasi kalian bisa memberikan penawaran dalam bentuk video. Jadi seperti itu. Ini nggak wajib sih, tapi disarankan dari websitenya itu sendiri, dari freelancer.co.id. Jadi manfaatkan juga fitur-fitur yang diberikan dari website ini teman-teman, agar nantinya apa yang kalian lakukan, apa yang kalian usahakan di sini lebih maksimal hasilnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, minta pembayaran tanda jadi. Nah, ini artinya adalah ketika kita udah deal nih dengan klien, tentunya nantinya kan ada tanda jadinya. Jadi sebelum pekerjaan itu dikerjakan oleh kita sebagai freelancer, itu kita minta biaya yang harus mereka bayar ke kita. Artinya untuk uang muka lah ya, uang DP. Jadi bahasanya adalah project milestone. Misal penawaran yang kita berikan $20, berarti kita isi aja $10. Jadi sisanya itu dilunasi ketika projectnya udah kita kirim atau telah kita selesaikan. Jadi seperti itu. Tinggal kita pilih juga di sini minta tanda jadinya, jelaskan juga permintaan tanda jadi yang kita mau ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah peningkatan opsional. Nah, ini juga salah satu fitur yang diberikan dari freelancer.co.id ini untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan penawaran kita terhadap klien agar penawaran kita lebih dilirik atau lebih berpotensi untuk dipilih ya, untuk memenangkan penawaran di dalam project ini. Jadi secara teknis nantinya kita akan bersaing dengan freelancer lain ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini penawarannya ada 27. Artinya adalah kita akan bersaing dengan 27 freelancer di luar sana. Nah, di sini dari pihak freelancer.co.id itu memberikan 3 fitur atau 3 kategori untuk kita pilih salah satunya atau beberapa mungkin ya bisa beberapa, lebih dari satu, untuk memaksimalkan penawaran kita. Kita bahas yang pertama untuk yang bersponsor. Ini artinya adalah kita akan bahasanya ngiklan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pilih yang ini, kemudian kita klik tombol yang ini, pasang penawaran dan bayar $1,9. Ini artinya adalah penawaran kita nantinya akan diposisikan di list paling atas. Jadi berpotensi untuk dilirik lebih awal, berpotensi untuk dipilih juga dari klien tersebut. Jadi seperti itu. Tapi di sini catatannya adalah kita harus membayar sejumlah $1,9. Kemudian yang selanjutnya yang tertutup nih. Ini artinya adalah kita memberikan penawaran itu secara tertutup. Tujuannya agar freelancer yang lain itu tidak mengetahui penawaran dari kita. Dan manfaatnya apa? Manfaatnya agar penawaran kita tidak diduplikat atau tidak ditiru oleh orang lain. Kalau misalnya tawaran kita itu ditiru, nantinya juga trik yang kita berikan atau tips yang kita berikan untuk mendapatkan trust dari klien itu akan ditiru juga atau dicontek oleh freelancer yang lain. Jadi kalau misalnya kita pilih yang ini aman teman-teman. Penawaran kita akan tidak terlihat oleh orang lain atau freelancer lain. Oke, kemudian yang selanjutnya untuk yang disoroti. Ini maksudnya adalah penawaran kita nantinya akan lebih lebih kontras, memiliki warna yang berbeda dengan penawaran-penawaran yang lain. Ini tujuannya agar si klien lebih aware terhadap penawaran kita, lebih notice ke penawaran kita karena memiliki warna yang berbeda, warna yang cukup kontras, warna yang cukup mencolok dari penawaran-penawaran yang lain. Intinya adalah ini akan merebut notice dari si kliennya. Jadi seperti itu untuk fitur-fitur yang ada di sini sebelum kita memberikan penawaran terhadap pekerjaan ini. Oke, kalau misalnya kalian udah pede dengan apa yang kalian cantumkan di sini, apa yang kalian tawarkan, kalian bisa langsung klik yang pasang penawaran yang ada di sini. Otomatis nanti penawaran kita akan masuk ke dalam pekerjaan yang diberikan oleh si klien ini. Nantinya akan ada pengumuman di sini. Kita pantengin aja ya teman-teman. Tentunya ini juga butuh butuh kecepatan agar kita juga tidak direbut oleh freelancer yang lainnya.
Oke, kemudian kita bahas untuk pencairan dana. Kalau misalnya kita udah berhasil mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang udah kita selesaikan dan di sini uang kita udah terkumpul, cara pencairannya adalah dengan cara kita klik yang ada di sini profile, kemudian kita pilih yang tarik dana. Nah, di sini akan muncul beberapa metode penarikan dana yang diberikan oleh freelancer.co.id. Ini ada 5 metode pembayaran atau metode penarikan. Yang pertama adalah penarikan ekspres. Metode ini menggunakan bank lokal, tapi di sini kelemahannya adalah hanya tersedia di negara-negara tertentu. Jadi kalau misalnya negara Indonesia itu tidak termasuk dalam list, itu artinya kita tidak bisa menggunakan metode pembayaran atau penarikan yang ini. Kita bisa pilih PayPal atau Payoneer. Itu yang saya sarankan untuk kita yang dari Indonesia. Jadi kita bisa pilih salah satunya, bisa PayPal, bisa Payoneer. Bebas ya teman-teman. Karena di sini saldo saya belum ada, jadi kita belum bisa mencontohkan untuk cara penarikannya itu seperti apa. Tapi kurang lebihnya sama seperti metode pencairan dana di website-website yang lain ya. Karena di sini untuk metode pembayarannya tidak begitu asing, sangat familiar ya. Ada PayPal, ada Payoneer. Ini juga pasti kalian udah paham untuk pencairan dananya. Kalau untuk PayPal, kita tinggal kaitkan aja email yang terkait dengan PayPal ke dalam website ini, nantinya otomatis akan ditransfer ke akun PayPal kita kalau misalnya kita melakukan request penarikan dana. Jadi seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian tidak terlalu paham, kalian juga bisa cari tutorialnya di YouTube, juga banyak kok teman-teman untuk cara melakukan pencairan dana melalui beberapa metode pembayaran yang nantinya kalian pilih di sini. Oke, mungkin sampai situ aja teman-teman untuk penjelasan dari website freelancer.co.id ini. Semoga penjelasan ini bisa memberikan kejelasan yang cukup buat kalian. Tentunya salah satunya adalah khususnya buat teman-teman yang request untuk dibahas secara detail untuk masing-masing website. Tapi di sini saya jelaskan satu website dulu nih, yaitu freelancer.co.id, karena ini yang menurut saya cukup baik dari yang lainnya, cukup mudah untuk kita yang masih pemula menjadi freelancer. Jadi saya kira sampai sini aja, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.